mengenal nama Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu limpahkan kesehatan dan keimanan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ya, dalam kegiatan literasi kita hari ini, Ustazah akan membacakan kisah tentang salah satu nabi yang termasuk dalam golongan ulul asmi. Ya, 5 nabi yang termasuk dalam golongan ulul asmi adalah siapa saja? Ya, betul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan tentu saja Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau-beliau ini dijuluki ulul asmi karena kesabarannya yang luar biasa dalam berdakwah. Kali ini Ustazah akan membacakan kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi yang ketiga. Beliau adalah cucu dari Nabi Idris. Setelah wafatnya Nabi Idris, kaumnya pada waktu itu mulai berkurang keimanannya kepada Allah. Mereka mulai kembali menyembah patung-patung atau berhala-berhala yang mereka jadikan atau mereka anggap sebagai Tuhan. Bahkan mereka membuat patung yang sangat besar yang mereka beri nama sesuai apa yang mereka inginkan, dan mereka menjadikan patung-patung itu sebagai sembahan. Layaknya mereka menyembah Tuhan. Tetapi Allah tidak membiarkan kesesatan itu terjadi. Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh berdakwah dengan pantang menyerah. Nabi Nuh berdakwah baik secara terang-terangan maupun mendatangi satu persatu kepada orang-orang untuk mengajak mereka kembali menyembah kepada Allah. Perjuangan Nabi Nuh untuk berdakwah tidaklah sebentar. Bahkan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu mencapai 950 tahun. Tetapi meskipun dengan waktu yang sangat panjang seperti itu, hanya sedikit sekali kaumnya yang mau mengikuti dan beriman kepada Nabi Nuh untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah. Nabi Nuh meminta petunjuk bagaimana agar bisa mengajak orang-orang ini beriman kembali kepada Allah. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Apakah itu bahtera? Ya, bahtera adalah sebuah kapal. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar yang dibuat dari kayu-kayu yang berada di hutan-hutan sekitar tempat tinggal mereka. Nabi Nuh mematuhi perintah Allah tersebut. Beliau mengajak kaumnya yang beriman untuk membantu membuat kapal tersebut. Ketika Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman membuat kapal tersebut, orang-orang yang tidak mau mengikutinya, mereka yang ingkar dan sombong untuk beriman kepada Allah, justru mengejek, mengolok-olok, menghina, bahkan merusak kapal yang sedang dibuat oleh Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Tetapi Allah meminta Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman untuk bersabar. Mereka terus bekerja siang dan malam untuk membuat kapal tersebut menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan nantinya akan mereka gunakan. Nabi Nuh dan kaumnya tetap bekerja keras sampai kemudian
jadilah sebuah kapal. Orang-orang yang ingkar kepada Nabi Nuh merasa terheran-heran. Untuk apa? Bahkan Nabi Nuh dikatakan gila. Hai Nuh, apakah kamu gila? Dengan panas yang seperti ini, kamu membuat kapal. Tapi Nabi Nuh tidak mengindahkan ejekan dan hinaan orang-orang tersebut. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya yang beriman memasuki kapal dan membawa hewan-hewan sepasang demi sepasang. Mereka kemudian masuk ke dalam bahtera atau kapal yang telah mereka buat. Tiba-tiba langit menjadi kelam, mendung datang, dan tanpa diduga dari cuaca yang panas tersebut turunlah hujan yang sangat deras dan air bah yang datang dari segala arah. Nabi Nuh dan umatnya yang beriman telah berada di dalam bahtera tersebut. Ketika Nabi Nuh melihat keluar, dia melihat anak dan istrinya sedang berusaha menyelamatkan diri. Nabi Nuh berteriak memanggil anaknya karena rasa kasih sayangnya. Wahai anakku, masuklah ke dalam kapal ini, engkau akan selamat. Tidak ayah, aku akan naik ke atas bukit itu. Aku pasti akan selamat di atas bukit itu, kata anaknya. Tapi setelah menyatakan seperti itu, tiba-tiba arus deras datang menyambar anaknya dan hilanglah anak tersebut. Nabi Nuh tentu saja merasa bersedih karena kehilangan anak dan istrinya, tetapi beliau juga ikhlas karena beliau tahu bahwa anak dan istrinya tidak mau beriman kepada Allah. Sampai akhirnya bumi menyerap air bah yang datang tadi dan kapal Nabi Nuh berlabuh di suatu daerah. Di tempat yang baru itulah Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat tempat tinggal yang baru. Kenapa Allah memberi petunjuk untuk membawa hewan sepasang demi sepasang? Salah satunya adalah sebagai bekal kaum yang beriman untuk membuka kehidupan yang baru di tempat yang baru tersebut. Nah, teman, cerita tentang Nabi Nuh ini ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Mu'minun atau surat yang ke-23 pada ayat ke-26, 27, 28, dan 29. Ustadzah bacakan artinya ya. Ustadzah mulai dari ayat 26. Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang demi sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di dalam kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan adalah Engkau sebaik-baik pemberi tempat.
Nah, itulah arti dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 26 sampai 29 yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh secara singkat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan dijauhkan dari rayuan setan untuk mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke, sampai di sini ceritanya. Setelah ini mau ngapain ya? Oke, kita tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في روحة